Hai, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan menyelami dunia tentang ketertarikan dan cinta. Pernahkah Anda bertanya apa yang membuat orang jatuh cinta? Kita akan menjelajahi ilmu sains di baliknya. Jadi, siapkan cemilan, dan mari kita mulai. 1. Kimia cinta. Pertama, mari kita bicara tentang kimia cinta. Ketika kita bertemu dengan seseorang yang membuat jantung kita berdegup kencang, otak kita melepaskan bahan kimia, yang memicu perasaan tertarik dan keterikatan yang kuat. Dopamin adalah bahan kimia yang dilepaskan saat kita merasa senang atau puas, yang dapat terjadi ketika kita merasa tertarik pada seseorang. Oksitosin, juga dikenal sebagai hormon cinta, dilepaskan selama sentuhan fisik, seperti pelukan atau ciuman, dan juga terkait dengan perasaan keterikatan yang kuat. Serotonin adalah bahan kimia yang membantu mengatur suasana hati dan emosi kita, dan dapat memainkan peran penting dalam membuat kita merasa bahagia dan puas dalam hubungan. 2. Ketertarikan fisik. Pada tahap awal jatuh cinta, ketertarikan fisik seringkali memainkan peran yang sangat penting. Banyak penelitian telah dilakukan untuk mengungkapkan faktor-faktor apa yang membuat seseorang menarik secara fisik. Misalnya, banyak orang tertarik pada simetri wajah, di mana wajah yang simetris dianggap lebih menarik. Atau, proporsi tubuh yang ideal, seperti pinggang yang sempit dan pinggul yang lebar. Bahkan warna mata juga dapat memengaruhi ketertarikan kita pada seseorang, dengan warna biru dianggap sebagai yang paling menarik. Tapi ingat, kecantikan atau ketampanan seseorang ada di mata orang yang melihatnya, dan setiap orang memiliki preferensi mereka sendiri. 3. Kemiripan dan kedekatan. Kita cenderung tertarik dan merasa nyaman pada orang yang mirip dengan kita, dalam hal nilai, minat, dan kepribadian. Ini dikenal sebagai efek ketertarikan kemiripan. Hal ini bisa terjadi karena kita merasa lebih mudah untuk berkomunikasi dan saling memahami. Kedekatan, baik secara fisik maupun emosional, juga dapat mempengaruhi ketertarikan. Semakin sering kita berinteraksi dengan seseorang, rasa saling percaya dan saling membutuhkan akan membuat kita lebih cenderung jatuh cinta padanya. 4. Peran feromon. Feromon telah menjadi topik yang menarik minat banyak peneliti, untuk memahami peran mereka dalam interaksi sosial dan seksual. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa feromon dapat mempengaruhi ketertarikan pada orang lain, terutama pada level alam bawah sadar. Misalnya, pada beberapa penelitian, laki-laki yang terpapar feromon dari keringat perempuan, mengalami peningkatan kadar hormon testosteron, yang terkait dengan peningkatan libido. Penelitian lain menunjukkan bahwa wanita dapat membedakan aroma keringat pria yang berbeda, dan cenderung lebih tertarik pada aroma pria dengan kadar testosteron yang lebih tinggi. Namun hal ini masih diperdebatkan. Apakah feromon benar-benar memengaruhi perilaku manusia secara signifikan, atau hanya faktor kecil yang berperan dalam ketertarikan manusia? 5. Teori cinta segitiga. Teori cinta segitiga oleh psikolog Robert Sternberg menyebutkan bahwa ada 3 komponen utama dari cinta yang saling terkait: keintiman, gairah, dan komitmen. Keintiman mencakup perasaan kedekatan dan kehangatan emosional antara pasangan. Gairah mencakup hasrat dan gairah fisik yang kuat. Sementara itu, komitmen adalah keputusan untuk mempertahankan hubungan dan mengembangkan masa depan bersama. Sternberg percaya bahwa hubungan yang sehat dan bahagia membutuhkan keseimbangan dari ketiga elemen ini. Terlalu banyak fokus pada satu komponen dapat mengakibatkan ketidakseimbangan yang merugikan hubungan. Misalnya, jika terlalu banyak gairah dan keintiman tetapi kurangnya komitmen, hubungan mungkin tidak stabil dan rentan terhadap putus. 6. Gaya keterikatan. Gaya keterikatan berasal dari hubungan kita dengan pengasuh di masa kecil. Ada 4 gaya keterikatan utama yang diciptakannya, yaitu gaya keterikatan aman, gaya keterikatan cemas, gaya keterikatan menghindar, dan gaya keterikatan menghindari rasa takut. Individu dengan gaya keterikatan yang aman cenderung merasa nyaman dalam hubungan yang intim. Mereka merasa percaya pada diri mereka sendiri dan pasangan mereka, dan mampu memberikan dan menerima dukungan emosional. Individu dengan gaya keterikatan cemas, cenderung khawatir tentang apakah pasangan mereka mencintai mereka, dan memerlukan konfirmasi dan penguatan yang konstan. Mereka cenderung lebih pencemburu, dan lebih membutuhkan kebersamaan fisik dan emosional daripada individu dengan gaya keterikatan yang aman.
Individu dengan gaya keterikatan yang menghindar seringkali lebih suka mempertahankan jarak dengan pasangan mereka, dan merasa tidak nyaman dengan keintiman emosional. Mereka mungkin merasa terancam oleh kebutuhan dan permintaan keintiman dan dukungan dari pasangan mereka. Terakhir, individu dengan gaya keterikatan yang menghindari rasa takut, mungkin terlihat mandiri dan tidak memerlukan keintiman dari orang lain. Namun, mereka mempertahankan jarak dengan pasangan mereka disebabkan oleh rasa takut akan terluka, atau kehilangan kebebasan mereka. Ketertarikan dan cinta adalah topik yang kompleks dan menarik. Meskipun sains dapat membantu kita memahami faktor-faktor yang berkontribusi pada ketertarikan dan cinta, setiap individu dan hubungan itu unik. Komunikasi secara terbuka dan jujur dengan pasangan Anda dapat membangun hubungan yang kuat dan langgeng. Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini, saat kami menjelajahi pandangan sains di balik ketertarikan dan cinta. Jika Anda menikmati video ini, berikan jempol, dan jangan lupa subscribe channel kami untuk konten yang lebih menarik. Kami ingin mendengar pemikiran dan pengalaman Anda tentang topik ini, jadi jangan ragu untuk membagikannya di bagian komentar. Teruslah menjelajahi dunia menakjubkan di sekitar Anda, dan ingatlah bahwa cinta adalah perjalanan yang rumit, namun sangat indah. Sampai jumpa, dan tetaplah bahagia.